dalam rangka mengkaji, mengurai, menganalisa bagaimana kejahatan kaum Yahudi dan Nasoro terhadap Islam di Indonesia dan Emang dunia. salah orang Yahudi dan Nasrani ke Islam itu apa ya, Tat? Dan kejahatan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap dunia ini? Baik secara lokal, regional maupun internasional, bahwa kejahatan yang mereka lakukan sudah pada penghancuran akidah di Indonesia dan dunia. Maksud penghancuran yang seperti apa sih yang Pak Ustadz maksud? Penghancuran strategi pemurtatan di Indonesia. Kenapa penting kita bahas ini? Satu, Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka, tidak akan pernah senang. Ustadz masih yakin kalau ayat ini beneran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud tidak senangnya itu gimana sih, Tat? Apakah ada orang Kristen dan Yahudi yang suka ngebom masjid? Apakah ada non-Islam yang suka membubarin kalian yang lagi ibadah? Bisa demo berjilid-jilid, Tat, kalau memang seperti itu adanya. Tapi kalau gereja dibom sih sudah biasa, bahkan masih damai-damai saja tuh, no demo, no perang. Bahkan non-Islam tidak pernah tuh membenci umat Islam, palingan cuma ngomong dalam hati saja. Oh iya, bisa jadi, Tat, kenapa anak itu bisa murtad? Mungkin karena dia melihat bahwa Quran surat 7 ayat 178 mengatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Jadi kalau orang itu mengambil keputusan untuk murtad, mungkin dia adalah salah satu yang disesatkan Allah sehingga menjadi orang yang sangat rugi. Begitu kali ya, Tat, ya. Makanya jangan suka menuduh Yahudi dan Nasrani yang jahat sehingga membawa mereka murtad. Kan mereka sendiri yang katanya disesatkan oleh Allahnya. Sampai karakter kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara berpakaian kita, cara bicara kita sama dengan mereka. Ini model Yahudi loh, Tat. Iya, harusnya sih janganlah diikuti. Kan model kafir itu, Tat. Tapi kok topinya Pak Ustadz mirip topinya orang Yahudi ya? Bahkan Bunda Maria sebelum ada Islam sudah berhijab, Tat. Gimana dong? Berarti yang suka ikut-ikutan orang Yahudi disebut apa, Tat? Finally-nya apa? Kita dimurtadkan dari ad-din yang benar. Padahal Islam, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Di luar itu kafir, pasti neraka jahanam. Sepakat? Iya, sepakat lah. Kan yang ngomong begitu bukan sesembahnya Abraham, Ishak dan Yakub, orang Yahudi itu, Tat. Jadi nggak masalah lah, karena surganya Abraham, Ishak dan Yakub tidak menyediakan bidadari sih, Tat, ya. Lagi pula Tuhannya orang Yahudi dan Kristen kan bikin neraka buat kalian. Itu pun kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya kafir aja, Tat, sama kayak kita. Dengerin nih kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga tuh. Itu kata Yesus loh, Tat, bukan kata saya ya. Jadi mau bikin agama sebaik apapun, kalau tidak melebihi kebaikannya seperti agama Yahudi ya percuma, nggak bisa masuk surga gitu loh, Tat. Ada saja agama ini ya, hobi banget menyebut agama orang lain itu masuk neraka semua. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang sudah banyak opini dan wacana dibangun kaum jil, agen Yahudi di Indonesia, mengatakan semua agama sama. Kalau sudah semua agama sama, untuk apa Allah menciptakan neraka? Untuk apa Allah menciptakan neraka? Ya mungkin buat non muslim kali, Tat, maksudnya. Tapi Tuhannya non muslim juga bikin neraka buat kalian, Tat. Gimana dong? Kalau semua agama sama, anak-anak kita bicara sama ibunya sekarang. Maaf, di Jakarta sudah merajalela. Kata wacana yang diangkat oleh kaum jil 30 tahun terakhir mengatakan semua agama sama. Tujuannya baik, Tat, kalau begitu bukan jahat. Yang kuliahnya di Amerika, diwacanakanlah semua agama sama, akhirnya masuk ke sistem berpikir anak kita. Kalau semua agama sama, kenapa dihalangi kita murtad?
Makanya Ustadz harus tahu definisi agama itu apa. Agama itu kepercayaan orang terhadap satu-satunya Sang Maha Pencipta. Tapi soal kebenaran kitalah yang meyakini. Tapi akan beda cerita kalau sebuah kepercayaan yang sudah disaksikan faktanya dan yang pernah ada dan terdokumentasi melalui kitab-kitab para saksi sejarah, lalu kemudian dicolong menjadi cerita yang berbeda tapi dengan tokohnya yang sama. Ini namanya kejahatan kelas internasional. Bahkan akan dituntut sampai akhirat kita. Kalau semua agama sama, kenapa dihalangi Natal bersama? Kalau semua agama sama, kenapa dilarang nikah beda agama? Kalau semua agama sama, kenapa kita diharamkan memilih pemimpin orang kafir? Nah, yang ini penuh pertanyaan nih. Lah, kalau Islam maunya yang harus jadi pemimpin, berarti Islam ngajak perang dong, Tat. Kalau modelnya begitu. Kalau semua agama sama, kenapa kita harus mendahulukan orang Islam dari agama lain? Kalau semua agama sama, kenapa diharamkan makan babi? Dalam kitab Yahudi melarang makan daging babi juga unta karena ada aturan yang diberlakukan untuk bangsa Yahudi saja. Tapi kan Arab gak ada babi, cuma unta. Kenapa unta jadi halal, babi jadi haram? Lagi pula babinya gak ada di Arab, Tat. Artinya apa? Wacana yang menyesatkan hanya satu wacana dari mereka. Semua agama sama, menghancurkan tatanan akidah tauhid anak zaman sekarang. Wah, ini menarik loh, Tat. Harusnya umat diajar kritis, Tat, apalagi anak mudanya. Tauhid kan tidak tertulis tuh dalam Al-Quran. Jadi harusnya para ustadz lebih fokus pada pengajaran yang penting ini. Tauhid bedakan dengan wahid. Karena kalau sama, ya nggak usah ditulis tauhid, cukup sebut wahid. Dan kedua, dalam wahyu yang turun melalui Jibril kepada Muhammad selalu menggunakan kata kami dan dia. Jelas ini bukan kata tunggal, melainkan jamak. Lagi pula, kapan sih Allah ketemu Muhammad dan mengatakan akulah Tuhan yang Maha Esa? Palingan kalimatnya begini, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang ngomong sopo. Kalau Allah kan cuma mengaku kami telah menciptakan manusia. Begitu, jadi bukan aku. Jadi belum tentu bahwa Allah itu benar-benar maha satu, kecuali kita yang mensatukan. Jadi jangan heran ketika Islam menuduh Nasrani itu hanya ada 3, maka kitab Anda sendiri pun perlu dipertanyakan. Di manakah pengakuan sesembahan Anda berkata akulah sang pencipta yang maha kuasa dan akulah yang alfa dan omega. Supaya jangan pada murtad, Tat, nanti bilang Yahudi dan Nasrani jahat sedunia lagi. Maaf, di Jakarta Selatan sudah muncul pernyataan. Umur saya kan 16 tahun, betul nak? Umur 17 tahun boleh dong saya memilih agama, tidak mesti ikut mama Islam. Luar biasa loh ini. Umur 17 tahun boleh dong saya beda agama dengan mama. Kalau mama memaksa saya harus ikut Islam sama dengan mama, itu pelanggaran HAM loh, ini hak saya. Oleh sebab itu target orang-orang Yahudi dan Nasoro di dunia, satu, bangun opini wacana semua agama sama. Kalau sudah masuk sistem berpikir semua agama sama, anak-anak akan kebablasan toleransi yang rusak. Natal bersama, jika beda agama, pindah agama menjadi pendeta. Contoh siapa? Saifuddin Ibrahim, sarjana dari Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekarang menjadi pendeta. Lihat, dari Bogor datang ke rumah saya bertamu, Pak, anak saya laki-laki satu-satunya berusia 24 tahun. Tolong saya, Pak. Dia menangis. Ada apa, Bu? Menjelang lebaran kemarin bertemu dengan saya. Mohon maaf ya, habis lebaran saya mau pindah agama. Di Jakarta Timur, pacuan kuda. Orang Betawi, educated, sarjana dari UNJ. Suaminya sakit stroke. Nak, tolong jaga bapakmu stroke, kelelahan. Iya, nak, kamu sholat dulu ya, nak, karena subuh sudah masuk. Iya, sudah sekian menit berlangsung, waktu subuh sudah lewat, anaknya tidak juga lewat sholat. Nak, kamu sholat subuh, nak. Apa kata anaknya? Seorang wanita, bunda, sarjana loh. Apa dia bilang? Mohon maaf ya, saya sudah Kristen.
Subhanallah wa bihamdi. Tapi kan katanya takdir, Tat. Islam bilang subhanallah, Allah lah yang membolak-balikan hati, Tat. Cuma bingung aja sih. Maksud Allah membolak-balikan hati manusia itu biar apa, Tat? Apa mungkin ingin manusia sesat? Dalam Quran surat Al-An'am ayat 39 bagian B, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Nah, bisa diartikan ya, kesalahan siapa dong kalau seandainya anaknya ini memilih menjadi seorang Kristen, Tat? Atau mungkin dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Nabi Isa saja, karena kitab Anda mengatakan pengikut Nabi Isa itu di atasnya orang-orang kafir hingga hari kiamat, Tat. Informasi pertama dari Allah sifatnya informatif. Hati-hati, warning. Satu, sifatnya informatif. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, benci. Kenapa? Agar kamu mengikuti millatahum, millah. Maaf ya, Tat, mau nanya ya, apakah benar bahwa ayat itu tadi buatan Allah? Kalau Allah mau benar, minta data firman Tuhan yang ada dalam kitabnya Yahudi dan Nasrani dong, Tat. Benar enggak dalam kitab Yahudi dan Nasrani itu menyebut Islam untuk dibenci? Kalau nggak ada, berarti fitnah dong Allah Anda. Makanya kalau saya berdakwah, Pak, saya pakai bahasa yang mudah dipahami. Satu, baik kepada pastor, kepada pendeta, maupun kepada internal orang Islam. Apa saya katakan? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya tidak bisa dirusak dan diacak hanya Al-Quran. Benarkah, Ustadz? Jangan cuma klaim dong, tapi masyarakat butuh fakta loh, bukan cuma dongeng. Manuskripnya ada di mana dan ada berapa lembar, Tat? Kemudian huruf apa yang dipakai untuk menulis Al-Quran di masa hidup Muhammad, Tat? Karena yang Anda pegang itu hanyalah fotokopian semata, tetapi itu bukan hasil dari manuskrip atau original yang tertulis dari kitab Quran aslinya. Karena di dalam masa sejarah Muhammad tidak ada huruf modern seperti sekarang ini yang memakai tanda baca. Apalagi kalau bicara tentang literal maupun tekstualnya, itu sangat kejauhan sekali. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Satu. Tapi sayangnya dalam Quran surat 85 Al-Buruj ayat 21, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, tuh, Tat. Bagaimana dong, ini Quran Anda loh. Dan dikuatkan lagi dari hadis Darimi 2153, ini soal perevisian dari 10 persusuan menjadi 5 persusuan, Tat, ya. Berikut hadis terkaitnya, silahkan dipelajari di rumah.